Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang mengulas tentang kehidupan TKI di Eropa Timur, khususnya di Rumania. Sekarang saya lagi ada di Taman Kota Urgiceni. Nah, pas banget di belakang gereja Konstantin si Elena. Ini dia nih. Ini. Untuk vlog kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kerja ke luar negeri, khususnya di Eropa Timur atau Romania ini, dan bagaimana tahap-tahapannya sampai bisa saya ada di mari kita bahas. Pertama-tama itu sekitar bulan Oktober 2019 nemuin ada postingan kerja dari sebuah PT agen ya, untuk kerja sebagai Asian Cook di Polandia. Wah, awalnya gue pikir nih lumayan nih Polandia dari segi salarinya ya kan, apalagi Polandia udah masuk Uni Eropa. Terus saya baca-baca, saya searching awalnya ini agen PT ini, saya telusuri, saya buka Instagramnya, Facebooknya, profilnya, karena jangan sampai, kan banyak sekarang agen-agen tenaga kerja yang ini kan, yang nggak inilah, apa sih, yang nggak terpercaya gitu. Hingga sampai beberapa hari saya pantengin terus, sepertinya agen ini terpercaya, hingga saya memutuskan untuk memulai mengirimkan CV saya lewat email untuk lowongan kerja sebagai Asian Cook di Polandia. Nah, akhirnya saya kirim dah tuh CV saya. Kemudian setelah seminggu berlalu, tiba-tiba ada email balasannya bahwa CV saya diterima dari agen itu, dan saya diharuskan untuk membuat letter agreement, di mana letter agreement itu adalah persetujuan untuk bahwa kita benar-benar sepakat sama agen ini untuk melaksanakan tes apa dan segala macam nantinya. Saya belum buka nama agennya apa, nanti di pertengahan video ini baru saya jelasin agen ini apa namanya. Nah, setelah menandatangani letter agreement dan beberapa persyaratan yang agen ini inginkan, saya disuruh tunggu beberapa minggu lagi untuk melakukan jadwal interview. Nah, setelah beberapa minggu berlalu, sesuai apa yang dibilang dari salah satu staff dari agen ini yang khusus menangani semacam HRD-nya lah, gitu kan.
kok belum ada interview. Awalnya saya mulai ragu gitu, kok sampai jadwal yang ditentukan itu belum ada tanda-tanda interview. Dia bilang oke, nunggu dulu, saya coba ini lagi. Ternyata ada pendingan dari pihak agent di Polandia itu. Nah, setelah nunggu beberapa waktu lagi, nah akhirnya saya dapat informasi dari staff agent ini untuk siap-siap interview di hari sekian. Nah, saya sudah siap-siap tuh di hari yang ditentukan oleh agent tersebut. Nah, setelah itu saya menunggu beberapa saat, kok tahu-taunya saya nggak jadi interview lagi. Katanya dia udah ngelaksanain interview itu di Jakarta dan lupa interview secara online via Skype untuk saya gitu. Nah, saya disuruh tunggu lagi. Itu hampir beberapa bulan, ya kan? Karena udah tidak ada kejelasan gitu. Saya pikir mungkin ini bukan rezeki saya gitu untuk kerja di sini. Saya mencoba untuk mencari job lain, karena pikiran saya pada saat itu saya harus bisa kerja di luar negeri. Titik. Saya dapat satu agen lagi, di mana agen ini lebih memfokuskan pekerjaan di Timur Tengah. Singkat cerita ya, bla 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 bla. Saya keterima di agen yang khusus untuk memberangkatkan tenaga kerja ke Timur Tengah. Saya sudah sampai di tahap medical check up, interview saya lolos, berkas apa dan segala macam, dan saya disuruh berangkat ke Jakarta untuk medical check up. Ini saya membahas agen selain agen pertama saya yang bawa saya ke Rumania ya. Ini perjalanan, saya menjelaskan ini perjalanan saya dari nol, dari awal saya melamar hingga saya sampai di Rumania. Jadi saya jelaskan lagi, ini di agen yang berbeda dari agen yang pertama tadi saya jelaskan. Oke, singkat cerita, saya sampai di Jakarta, medical check up. Tiba-tiba dari agen yang satunya ini, yang pertama itu, yang Polandia itu nelpon. Ngechat WA. Mas, bener udah nggak berminat lagi kerja ke Eropa. Emang kenapa, Mbak? Ini saya dapat lagi job, tapi bukan yang di Polandia, karena yang Polandia itu udah close. Iya sih udah close, karena kemarin kan waktu awal itu kan saya udah hilang harapan karena udah kelewat interview itu. Terus saya bilang ya, apa Mbak, saya dapat job nih sebagai cook di Rumania, Mas mau nggak? Wah, dalam hati saya, ini kesempatan besar nih, Eropa ya kan. Tapi pikiran saya pada saat itu, saya udah diterima di Arab, di agen yang satunya ini. Saya keterima di Arab Saudi saat itu. Tapi dalam benak saya berpikir saya masih pengen nyoba gitu kan di Eropa. Ya kali-kali aja lolos. Kan gak masalah juga, sebagian uang saya masih kepending di agen yang pertama itu. Jadi saya bilang, oke lah Mbak, masukin aja CV saya, berkas-berkas saya ke agen Romania ini. Nanti tinggal kabarin saya aja kapan waktu interviewnya. Oke, saya deal lagi kembali dengan agen yang pertama itu. Namun saya tetap mengikuti alur dari agen yang kedua ini, yang Arab ini. Nah, setelah saya medical check up di agen yang kedua ini,
beberapa hari setelah itu saya dinyatakan tidak lolos medical check up. Jadi otomatis saya gagal di agent yang kedua ini untuk keberangkatan untuk pekerjaan di Arab Saudi. Sempat down saat itu karena saya pikir saya udah korban banyak gitu. Saya udah korban banyak. Tapi saya mencoba untuk ikhlas dan berharap mudah-mudahan ini rezeki saya yang di Romania. Setelah saya kembali ke Makassar, agen yang pertama menghubungi saya lagi dan mengatakan bahwa jadwal interview akan dilakukan pada hari ini. Oke, saya bersiap, mudah-mudahan ini nggak sampai kelewat lagi seperti yang Poland kemarin. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa ikut interview secara online. Pada saat itu saya langsung dihubungkan lewat Skype dan melakukan wawancara interview. Alhamdulillah saya nggak lama melakukan sesi wawancara dengan agen dari Rumania itu, hanya butuh waktu beberapa menit lah. Saya hanya diberikan beberapa pertanyaan. Pekerjaan kamu sebelumnya apa? Apakah kamu bisa masak masakan apa? Terus berapa lama kamu membutuhkan waktu untuk bisa menguasai masakan Rumania? Cuman beberapa pertanyaan itu saya menjawab dengan percaya diri. Dan pada saat itu juga saya dinyatakan lolos. Alhamdulillah dinyatakan lolos sama agen itu. Dan pada saat itu saya langsung dihubungin dengan agen saya yang di Indonesia ini untuk melengkapi berkas-berkas saya untuk pembuatan work permit atau izin kerja. Ya, butuh waktu yang panjang dari bulan Oktober itu hingga sampai bulan Desember, pengurusan berkas-berkas mulai dari ijazah, akte dan segala macam. Dan setelah itu saya disuruh tunggu sampai 5 bulan. Memang rata-rata pembuatan izin kerja itu, apalagi Eropa, itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan ya. Jadi singkat cerita, sampai di bulan Januari Februari izin kerja saya udah kelar. Semuanya udah kelar. Hingga tunggu dikeberangkatkan. Apa daya, memang banyak cobaan yang saya lalui pada saat itu untuk bisa bekerja di Rumania. Disitulah awal detik-detik pandemi ini muncul, dimana saat itu saya harusnya berangkat setelah work permit dan visa saya kelar. Namun setelah semua itu kelar, tiba-tiba pandemi muncul dan semua bandara internasional ditutup. Saya harus menunggu lagi tanpa ada kejelasan. Tapi dari agen Indonesia, Rumania maupun tempat kerja saya masih memberikan waktu karena akibat pandemi ini. Jadi saya menunggu, hanya menunggu kapan keberangkatan dan bandara internasional dibuka lagi. Itu saya menunggu dari bulan Februari sampai pertengahan Juli baru saya berangkat. Pada saat itu di akhir bulan April, beberapa hari sebelum puasa, saya ditelepon sama agen untuk bersiap-siap bahwa tiket udah ada katanya, dan penerbangan internasional sudah mulai buka. Jadi pada saat itu saya sudah mulai mengajukan resign
dari tempat kerja saya sebelumnya untuk berangkat ke Jakarta. Namun singkat cerita pada saat sampai di Jakarta ternyata saya di cancel lagi bahwa bandara di Indonesia ditutup total, lockdown. Saya menunggu dari Jakarta itu sekitar 3 bulan. Setelah bandara internasional Jakarta buka, ada lagi kendala, ternyata bandara di Rumania ditutup lagi. Jadi hingga akhirnya di tanggal 19 Juli bandara internasional Rumania mulai terbuka dan tiket saya akhirnya kami bisa berangkat. Dan saya pun tiba di Rumania itu pada tanggal 20 Juli 2020. Dan begitulah akhirnya saya sudah sampai di sini melalui perjuangan yang keras menurut saya. Dengan percaya diri, dengan tekad dan doa, akhirnya saya bisa bekerja di negara yang istilahnya di tempat yang saya inginkan, yaitu di Eropa, walaupun Eropa Timur ya. Begitulah singkat cerita pendek saya mengenai bagaimana saya bisa kerja di luar negeri. Nah, sekarang saya akan membagikan informasi tentang agen apa sih yang saya pakai, yang saya percayakan untuk bisa membawa saya bekerja di luar negeri. Dan agen itu adalah PT Bina Mandiri Mulia Harja. Nanti kalian bisa lihat di Instagramnya, di Facebook, itu semua ada informasi-informasi jelas di situ, mulai dari pekerjaan, review-review orang-orang yang sudah bekerja di Eropa, di Arab, dan lain sebagainya. Jadi PT Bina Mandiri Mulia Harja ini adalah perusahaan agen tenaga kerja luar negeri yang memfokuskan sektor kerja di wilayah Eropa Timur seperti Rumania, Polandia, Slovakia, Ceko Republik, terus apa lagi ya? Kemarin saya sempat juga lihat ada di beberapa wilayah Timur Tengah seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan untuk bagian-bagian atau sektor-sektor lapangan kerjanya itu seperti saya, yaitu cook atau tukang masak, terus ada engineer, tukang kayu, tukang las, terus tukang kebun, terus apa lagi ya, perawat, tenaga medis. Jadi untuk bekerja di luar negeri itu dari segi keahlian itu adalah lebih dibutuhkan sebagai itu tadi tukang masak, engineer, perawat lansia, karena memang di luar negeri itu lebih banyak dibutuhkan tenaga kerja seperti itu. Jadi jika kalian punya keahlian seperti yang saya sebutkan tadi dan pengen keluar negeri, kalian bisa lihat job desk di PT Bina Mandiri Mulia Harja ini. Nanti saya bagikan linknya di video ini, di akhir video, Instagramnya, Facebooknya. Dan terus jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jangan pernah takut dengan saya takut bahasa Inggris saya kurang,
saya takut keahlian saya belum memadai, belum sepadan gitu kan. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena kita itu sudah punya sudah punya sesuatu dalam diri kita yang kita bisa kembangkan, cuman yang menghambat itu adalah ketakutan itu sendiri. Jadi coba saja, kalian coba saja, karena seperti apa yang saya bilang tadi, saya hanya bermodalkan coba-coba. Bahasa Inggris saya pun juga tidak sebagus, tidak selancar, dan tidak seaktif orang-orang lain ya kan. Terus keahlian saya pun juga, saya menjadi tukang masak ini, nanti saya akan jelaskan di video saya mengenai kenapa bisa jadi tukang masak, koki, apa sebagainya itu. Padahal tidak punya background sekolah perhotelan, pariwisata. Tapi lihat sekarang saya bisa berada di Eropa bersaing bersama orang-orang yang pintar berbahasa Inggris, yang punya pengalaman sekolah pariwisata, punya pengalaman jauh lebih banyak dibandingkan saya. Tapi karena saya bermodalkan tekad, keberanian, percaya diri, akhirnya saya bisa berada di sini, di Rumania ini. Jadi mungkin sekian video vlog saya. Mudah-mudahan yang menonton saya bisa memberikan pencerahan, manfaat, dan sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.